Kalau lo jadi healer ya, lo tuh bakalan tertarik untuk ngebahas eh, hal-hal yang paling gak enak, luka-luka lama, luka-luka batin yang orang lain mungkin gak akan suka kalau dikorek-korek gitu kan. Kayak ibaratnya dokter lah ya, dokter gigi lah, itu dikorek-korek tuh ininya, giginya. Kalau misalnya ada yang keropos, kalau misalnya ada yang hitam, ada yang membusuk ya kan, itu dikorek-korek bener-bener sampai nanti, atau nanti dicabut atau apa gitu. Itu gue seneng tuh kayak gitu. Maksudnya dari sisi pembahasan luka batin tuh gue suka banget. Supaya apa? Supaya lo tuh sembuh gitu, supaya lo tuh nggak ada lagi perasaan iri dengki gitu, nggak ada. Jadi kedepannya lo tuh akan seneng, happy aja gitu, ringan beban lo, karena lo sudah meninggalkan beban lama lo di masa lalu ya, nggak dibawa-bawa lagi gitu. Jadi kayak ular lah, ular kan suka ganti kulit tuh, ular aja ganti kulit men, masa kita nggak ganti perspektif sih ya kan. Ular tuh ganti kulit supaya apa? Ya itu regenerasi kan, ular kan terus berkembang kan, semakin dia berkembang semakin besar semakin sering ganti kulit ya kan. Ya itu gue belum baca lagi, gue belum ngeriset sebenarnya, cuman pasti ada ganti kulitnya gitu. Nah apa namanya, kita juga kayak gitu sebagai manusia, kita mesti berani untuk mengganti perspektif. Yang tadinya kita punya perspektif keliru, tidak sehat ya kan, terus berangkat menuju ke yang sehat. Kita semakin berkembang dan berkembang, jangan sampai kita stuck di situ-situ aja, stagnan gitu kan. Oh kayak ya udah, kalau gue narsisistik ya udah, gue narsisistik aja. Buat apa gue jadi punya empati, buat apa orang nggak ada yang peduli sama gue kok gitu kan. Itu kalau kita masih punya luka, masih punya rasa kapok ya kan, ya seperti itu. Jadi kita mengunci, kita justru memblokir kesempatan kita untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Mungkin dapat pasangan yang lebih sehat, mungkin dapat rezeki yang lebih baik, mungkin dapat hubungan pertemanan yang lebih baik juga gitu kan. Kita memblokir semua itu dan akhirnya hidup itu tidak kita syukuri, hidup itu justru kita sesali. Kok gue dapetnya teman-teman yang toksik lagi sih gitu kan, karena kita toksik. Kok gue ketemu pasangannya kok yang ngatur-ngatur gue mulu sih, karena kita juga seneng diatur-atur ya kan, tanpa sadar kan itu kan terprogram ya. Jadi ya kalau misalnya lo bisa healing, seneng dengan membahas luka-luka lama lo, tujuannya untuk menyembuhkan dan sampai lukanya tertutup gitu kan, tertutup lagi. Jadi kayak apa sih namanya, kalau misalnya kita keiris nih, keiris pisau, katakanlah kita lagi meleng nih, lagi ngiris buah, terus seret gitu kan, kena jari, berdarah dong ya kan. Kalau misalnya gue tuh isengnya pakai jeruk nipis, air jeruk nipis tuh gue celupin aja jari gue ke situ, seret, itu cepet nutupnya kulitnya, jadi tumbuh lagi tuh jaringannya gitu. Makin emang pedes ya, emang pedes, cuman itu cepet sembuhnya dibandingin kalau gue kayak katakanlah pakai ludah misalnya untuk nyembuhin darahnya itu kan. Nah kayak gitu, semakin pedih ya, semakin pedih alat yang kita gunakan untuk healing, semakin cepat kita sembuhnya gitu. Kalau misalnya pedihnya itu mungkin kayak tough love gitu loh, cinta yang tough gitu, tangguh gitu kan. Artinya lo mesti siap terima kritikan atau perspektif yang jauh berbeda dari apa yang selama ini lo yakini. Itu tuh tough love gitu. Misalnya lo dibilang kayak lo tuh nggak percayaan sama orang gitu kan, oh ternyata kasusnya adalah karena kita hidup di lingkungan yang narsisistik, penuh dengan persaingan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan manipulasi segala macam, penuh dengan gaslighting ya kan. Jadi akhirnya kita menerima itu sampai kita tua gitu kan. Kalau kita nggak punya keinginan untuk healing ya, kita nggak akan berpikir itu ada yang salah dengan lingkungan seperti itu gitu. Padahal kita empati kita tuh gede ya kan. Terus kalau kita stuck di situ ya kita nggak akan mendapatkan apa yang sebenarnya pantas kita dapetin gitu kan. Kita mengunci diri kita untuk potensi yang lebih baik tadi gitu. Dan apa ya,
ya itu, mudah-mudahan sih kalian semua bisa healing ya. Emang yang gue bahas nih nggak enak, hal-hal yang nggak enak ya kan, sama lah seperti kita ke dokter ya kan, sakit apa sih, herpes misalnya di muka gitu kan, gue nggak ngerti kenapa. Misalnya gue pernah tuh kena penyakit herpes yang di muka, yang mungkin kayak gue nggak ngerti ya, mungkin karena jemurannya jatuh ke tanah terus dilewatin tikus atau apa, atau mungkin ada binatang lain yang bawa kotoran atau apa ya kan. Terus pas gue pakai di muka gue, misalnya gue pakai jilbab, muka gue nih tiba-tiba merah, dan itu bisa sampai 1 juta gitu biaya untuk pengobatannya. Dan ternyata pas di Lombok tuh sembuh gitu kan, karena di Lombok itu cuacanya kan keringnya gitu. Jadi mungkin yang kayak gitu-gitu makin apa ya, makin sebenarnya ada cara-cara penyembuhan yang jauh lebih efektif dan lebih nggak keluar biaya gitu kan. Nah, healing itu dari sisi spiritual ya kayak gitu loh, sebenarnya bisa kayak gitu, cuman orang kan perspektifnya beda-beda ya. Nah, semakin kita dikonfrontir sama hal-hal yang bikin kita takut, yang kita nggak suka bahas, semakin cepat kita sembuh gitu. Makanya siap-siaplah berbeda 180 derajat, siap-siaplah berubah se ekstrim itu gitu, tapi berubahnya untuk jadi lebih baik, bukan jadi lebih buruk ya. Makasih ya.